Katanya juga sudah bermain-main kan, bercanda, sudah senang. Mana fotonya? Mana videonya? Nggak boleh. Bahwa kemarin saya, Fadel, Martin sudah diperiksa di Polda Metro terkait laporan Nikita Mirzani terhadap saya tentang yang membuka data kependudukan Undang-Undang Kesehatan. Alhamdulillah semua berjalan dan kita sudah dapat cerita bahwa Loli juga menjelaskan apa yang saya jelaskan. Nah, lalu kemudian sekarang ini di Polres Metro Jaksel sedang menunggu hasil visum. 1-2 hari ini ada pemberitahuan dapat hasil visum, maka langsung dipanggil Nikita Mirzani. Kemudian kasus laporan saya Undang-Undang IT, itu saya dihubungi penyidik untuk kita koordinasi ke sana. Ada perbaikan sedikit. Laporan Pak Umar terhadap Nikita Mirzani juga sedang dalam proses. Jadi nggak ada yang tertunda. Nah, baik, itu poinnya ya. Poin yang kedua tentang tadi sekali lagi Hotman Paris, kalian harus datang supaya terbuka semua mata, karena tidak boleh saya ungkap di sini kecuali di persidangan, dan itu boleh live. Nah, yang ketiga tentang ombudsman. Kemarin saya dengan Wafi dan Bu Ade ke ombudsman. Ombudsman itu punya kewenangan untuk satu melakukan pemeriksaan terhadap administrasi penanganan sebuah masalah institusi to institusi, dan dalam hal ini adalah terkait dengan pelayanan publik, boleh pribadi, boleh organisasi, dan justru selama ini posisi ombudsman itu kurang ter-up di media karena mungkin perannya tidak dijelaskan. Sebenarnya kalau dilihat dari segi hak asasi ada di Komnas HAM, dari segi administrasi dan kewenangan pelayanan publik yang tidak melaksanakan tugas dengan baik ada di ombudsman. Saya yakin lewat kasus Loli ini akan terungkap kebenaran. Dalam hal penanganan perkara atau kasus ini yang kami laporkan, pihak Ombudsman telah menunjuk Pak Farid untuk berkoordinasi dengan Wafi dan Rahmat tentang dokumen-dokumen yang akan kami tambahkan, begitu ya. Dan hal ini tentu kami tidak akan anggap ini main-main. Setelah dari sini saya sudah punya agenda akan ke DPR RI, bertemu dengan Komisi 3 DPR RI dan komisi yang menangani perempuan dan anak. Nanti kita akan lihat seperti apa, kapan nanti saya info kepada teman-teman. Begitu. Tapi kabar Loli sendiri udah ke-update belum, Bang? Apa? Kabar Loli sendiri ke Abang udah ke-update? Ya, saya tidak punya kewenangan untuk memaksa di mana Loli berada. Yang punya kewenangan untuk mengetahui di mana Loli berada itu ada di Komnas HAM, ada di Ombudsman, ada di Kementerian PPA, ada di KPAI. Tapi karena Kementerian PPA dan KPAI saya duga ya tidak bertanggung jawab, membohongi saya, maka saya serahkan kepada Komnas HAM, serahkan kepada Ombudsman dan DPR RI. Mereka yang berwenang untuk memanggil. Saya hanya akan datang ke KPAI, saya hanya akan datang ke Kementerian PPA untuk meminta pertanggungjawaban dari Lani Ritongas dan konsisten, dan juga Saudara Ai sebagai seorang komisioner KPAI. Begitu. Bang, soal kasus penganiayaan itu dipindahin ke tempat eksklusif dan Abang dilarang nih Bang sama saya gini. Saya udah bilang ya, saya tidak terbiasa bicara tanpa fakta. Kalian lihat sendiri kan, 5 bulan mereka tidak mampu menjinakkan Loli. Itu artinya apa? Bahwa memang NM itu tidak mampu berkomunikasi dengan Loli. Dan Loli menolak. Sedurhaka-durhaka anak dalam kategori pemikiran orang yang waras, pasti kalau ibunya memeluk dan punya cara untuk bagaimana anak ini dapat memaafkan ibunya dan dia curhat, harusnya itu terjadi, tapi tidak terjadi.
Bisa jadi karena Loli memang sudah sangat benci, atau sebaliknya NM juga sangat benci, tapi takut kalau secara terang-terangan nanti menghancurkan Loli. Jadi dibuatlah ini sedemikian rupa, diberitahu ke kita safe house, aman, nyaman. Apa sih yang nggak disampaikan kalimat oleh pengacaranya Fahmi yang tidak punya wibawa ini? Ya, ternyata dia tidak diinformasikan juga 5 bulan. Nah sekarang ngomong sangat eksklusif, gitu ya? Iya benar. Nggak pernah saya dengar sangat eksklusif. Yang ada eksklusif itu kalian wawancarai saya eksklusif. Yang ada itu adalah sweet room. Ada kita pindahin ke atas. Nah, yang merasakan sweet room itu sejak saya pegang, sejak saya tangani, itu baru sweet room. Saya pastikan dia Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 8 malam. 8 malam Loli dalam keadaan terjaga, terawat, makannya disiapkan, sabunnya disiapkan, handuknya disiapkan, saja disiapkan, dan kamarnya sangat-sangat istimewa, yaitu VVIP. Nah, kalau dia bilang eksklusif, katanya juga sudah bermain-main kan, bercanda, sudah senang. Mana fotonya? Mana videonya? Gak boleh direkam bang, alasannya bang. Oh mana mereka waktu ambil paksa? Live lagi. Itu alasan dari dia. Makanya yang begitu-gitu tuh orang yang tidak konsisten jangan kalian percaya. Kita boleh merekam kok, tapi blurkan. Saya ini ada. Saya sudah tracking satu-satu. Per hari saya akan keluarkan. Dia lari bagaimana, dia pertama kali cerita, ada. Diblurkan. Kalian wartawan juga tidak boleh menayangkan anak di bawah umur kecuali diblurkan. Jadi kita begini loh, persepsi yang saya ingin bangun, tidak semua ibu menyayangi anaknya. Walaupun banyak ibu di netizen itu bilang saya seorang ibu. Iya, kau ibu yang bagaimana dulu? Pertanyaan saya, adakah ibu yang membunuh anaknya? Sangat banyak. Adakah anak yang membunuh ibunya? Juga sangat banyak. Adakah ibu yang membuang anaknya? Sangat banyak. Adakah ibu menyiksa anaknya? Sangat banyak. Pertanyaannya, kalau ada anak teraniaya atas nama ibu yang mengandung, kemudian anak ini di bawah umur, kita boleh bilang, kau anakku. Maka saya bilang, tolong dilihat secara tajam dan cemerlang dan cerdas, bahwa 2 tahun dia tidak dibiayai. Dan dia sudah siap hidup tanpa NM. Belum lagi kata-kata bude. Fitri bilang ke saya nggak pernah dengar yang namanya ada bude dia bang. Saya lama bergaul, tidak ada budenya. Bude yang mana? Ada dong, memang budenya, biar kita lihat budenya mana. Halo bude, keluar dong bude. Mana ditanyakan, katanya nggak dirahasiakan, nggak boleh diungkap. Nah, makanya semua rahasia nanti terbongkar lagi gitu. Makanya saya minta safe house dievaluasi, Lani dievaluasi, Ai dievaluasi. Jangan-jangan nanti dikurung lagi. Kenapa saya curiga dia berangkat malam? Ya bisa jadi di safe house. Kalau memang aman-nyaman siang aja. Kenapa masih malam? Terus kenapa takut menghubungi saya sama Bu Adi? Kan janjinya begitu dengan saya. Komunikasi. Kenapa saya dibohong? Emang apa masalahnya kalau saya tahu? Kan sudah bilang bahwa saya tidak akan mengadopsi dia tanpa kami putusan pengadilan dan atau ada kewenangan dari instansi terkait yang memberikan kewenangan itu kepada saya. Sepanjang itu tidak ada, kami akan bawa dia ke yayasan. Saya sudah bersiap begitu. Istri saya sudah siapkan baju untuk dia. Ya karena dia tidak ada baju dalam ini, kasihanlah. Pakaian apa termasuk deodoran dan lain-lain itu sudah disiapkan semua. Kamar sudah disiapkan, wartawan sudah cek. Tapi Loli, seandainya kamu melihat pembicaraan Om ini, jangan ragu, jangan takut. Sampaikan keluhan kamu. Kalau kamu teraniaya, keluar dari situ. Ya, cari Om, kita bawa lagi kamu ke instansi terkait, ke Komnas HAM, ke Ombudsman, ke DPR RI. Saya akan bawa, selamatkan anak itu, atau perlu ke Mabes Polri. Karena itulah saya minta agar kanit PPA-nya itu ditindak. Karena Citra ini nggak pantas. Ai juga komisioner KPI nggak pantas mereka di situ. Lani juga nggak pantas. Safe house apalagi. Saya kira begitu.